Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nobita Sari dari kelas S6A dengan NPM 2018-4350-1036. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal bisnis saya, yaitu tentang keripik pisang aneka rasa. Adapun keripik pisang aneka rasa ini, tujuan saya membuat keripik pisang ini adalah sebagaimana pisang merupakan salah satu buah yang paling banyak dikonsumsi di dunia untuk alasan yang baik. Nah, adapun beberapa manfaat dari pisang ini adalah untuk kesehatan, antara lain melancarkan peredaran darah, untuk membantu pencernaan pada usus, dan menormalkan fungsi jantung. Lalu, untuk pengolahan pisang ini sendiri pun sangat beragam, mulai dari bisa digoreng, dibakar, direbus, dan dikolak. Salah satu olahan pisang yang cukup populer adalah keripik pisang. Keripik pisang ini biasanya dijadikan cemilan bagi masyarakat Indonesia. Lalu saya membuat keripik pisang ini dengan berbagai macam varian rasa. Kemudian untuk pembahasannya, visi misi saya untuk membuat keripik pisang aneka rasa ini mampu menjadikan makanan yang berkualitas, menarik, dan diterima oleh kalangan masyarakat, sebagaimana makanan cepat saji atau cemilan, serta memotivasi banyak orang untuk menjadi pengusaha. Sedangkan misinya adalah mencari keuntungan dari modal kecil, menciptakan usaha wisata kuliner makanan khas Indonesia, membuka lapangan kerja, menjual produk dengan harga yang terjangkau tetapi dengan kualitas dan rasa yang memukau. Kemudian ada analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan, rasanya beraneka dan berbeda dengan keripik pisang lainnya. Harganya pun cukup murah, terjangkau, dan saya akan memastikan pelayanannya memuaskan, rapi, dan bersih. Kemudian, bahan bakunya pun mudah didapatkan. Lalu ada weakness atau kelemahan, pengolahan dengan cara yang masih terbilang tradisional. Harga bahan baku pun tidak stabil, bahan baku juga tidak dapat bertahan lama. Kemudian ada opportunity, peluang, tempat penjualan yang strategis, produk dapat digemari masyarakat luas. Lalu ada threats, ancaman, produk yang dapat ditiru dengan mudah, munculnya pesaing yang terus meningkat, kenaikan harga bahan baku secara tiba-tiba. Untuk analisa industri sendiri, ada perspektif masa depan industri, analisis persaingan, segmentasi pasar yang akan dimasuki. Yang lebih sering sih untuk analisa industri ini adalah seperti persaingan. Untuk perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan pisang menjadi keripik memang sudah banyak, tapi karena kami yakin kalau keripik pisang kami ini mampu memproduksi berbeda dengan yang lain, hal ini memberikan peluang besar untuk mendapatkan keuntungan dalam bidang usaha tersebut. Kemudian ada marketing mix, ada produk, kebutuhan pasar, promosi, harga, dan distribusi. Untuk produk keripik pisang aneka rasa ini merupakan terobosan baru dalam berusaha. Walaupun keripik pisang ini sudah banyak di pasaran, tetapi dengan memberi varian rasa seperti coklat, barbecue, keju, dan balado, memungkinkan untuk menarik minat masyarakat dan dikemas rapi mungkin menjadi salah satu kekuatan untuk membuat para konsumen tertarik pada produk ini. Kemudian juga terhadap kebutuhan pangan di masyarakat pun terus meningkat. Kebutuhan akan keripik pisang ini pun bisa menjadikan sebagai cemilan setiap hari, jajanan khas, dan oleh-oleh bagi keluarga. Karena produk keripik buah dan sayur diproses secara alami langsung dari buah dan sayur segar sehingga menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan tanpa adanya bahan pengawet, sehingga permintaan akan keripik pisang pun semakin meningkat. Kemudian ada promosi. Yang pertama, saya akan mempromosikan keripik pisang aneka rasa saya ini lewat brosur. Cara ini pun cukup efektif untuk memperkenalkan makanan yang saya jual. Biasanya makanan sampai di konsumen melalui pesan antar atau sering disebut delivery. Kemudian bisa juga melakukan penjualan langsung, seperti langsung bertemu dengan pembelinya dan bisa langsung juga mempromosikan makanan yang akan dijual.
Kemudian saya akan mempromosikannya juga melalui media sosial, melalui internet. Cara ini pun cukup efektif, walau tidak semua orang memakai internet, tapi cara ini pun cukup memberikan informasi yang lebih kepada orang, karena saat ini orang pun banyak membuka internet seperti Facebook, Twitter, Yahoo, Google, dan lain-lain. Kemudian saya juga mempromosikannya melalui iklan radio. Cara ini pun cukup lumayan, walau tidak ada gambar visual yang dapat terlihat, tapi setidaknya pesan dapat tersampaikan oleh masyarakat. Untuk harga sendiri, harga yang cukup terjangkau merupakan salah satu alasan masyarakat untuk memilih produk penjualan. Maka dari itu, saya memberikan harga yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Untuk distribusi, laku atau tidaknya usaha ini tergantung dalam pemilihan lokasi usaha. Oleh karena itu, usaha ini sangat cocok didirikan di lokasi atau keramaian seperti pameran dan menitipkannya ke toko-toko. Untuk tips pemasaran, yang pertama, tetapkan impian atau carilah impian yang sesuai dengan hobi dan kemampuan, atau menjual produk sesuai dengan kebutuhan pasar. Diperlukan riset dahulu dengan membaca koran atau membuka internet. Kemudian, cari tahu tentang bisnis itu, dari bahan baku, pemasaran, cara produksi. Lalu, turun ke lapangan dan perkenalkan produk. Cari pengusaha yang sukses di bidang sejenis atau sharing informasi. Kemudian, kita membuat merek atau logo produk yang bisa menarik para konsumen. Lalu, silaturahmi dengan dinas, departemen, kementerian terkait. Serahkan kartu nama, foto produk, dan company profile. Lalu, ada bermitra dengan BUMN atau perusahaan swasta yang sudah memiliki manajemen usaha berjalan minimal 2 tahun atau sertakan proposal. Lalu, perbaiki diri, perkuat branding, tingkatkan pelayanan, profesional, dan perluas pemasaran. Dan yang terakhir, berdoa dan bersedekah. Ini adalah kunci sukses yang sering dilupakan orang-orang. Oke, untuk di sini ada perhitungan modal tetap dan modal lancar. Untuk perhitungan modal tetap ini ada kompor gas, penggorengan, tabung gas, peniris minyak, baskom, slicer, saji besi, pisau. Di sini saya rata-rata telah menjumlahkan kurang lebih 866.000. Lalu ada perhitungan modal lancar. Di perhitungan modal lancar ini, saya memasukkan pisang, minyak goreng, varian rasa, kantong plastik. Untuk pisang ini tergantung ya sesuai kebutuhan, kita ingin menjualnya seberapa banyak. Dan sudah saya rata-rata, saya hitung kurang lebih 380.000. Untuk perhitungan harga jual dan laba, perhitungan harga jual, jumlah produksi saya memproduksi, karena saya baru pertama ya, saya memproduksi sekitar 200 bungkus. Perhitungannya modal lancar, dibagi jumlah produksi, saya mendapatkan 1.900 per bungkus. Kemudian harga jual, HPP ditambah laba 30% dan menghasilkan 2.470. Kemudian harga jual menyesuaikan dengan harga pasaran sekitar 3.000. Biaya administrasi lain-lain seperti listrik, PDAM, air, dan transportasi kurang lebih 160.000. Jadi, laba bersih per hari dari penjualan keripik pisang aneka rasa ini adalah Rp60.000. Oke, untuk di sini proses pembuatannya yang pertama, kita siapkan bahan. 1 sisir pisang setengah matang, pisang kepuk atau pisang raja, 1 liter air, minyak goreng secukupnya. Cara membuatnya, 1. Kupas kulit pisang menggunakan pisau, iris pisang menggunakan slicer, tidak tebal dan tidak tipis. Kemudian panaskan minyak yang telah disiapkan. Setelah minyak panas, masukkan pisang dan goreng pisang. Setelah warna pisang yang digoreng berubah menjadi coklat keemasan, angkat dan tiriskan. Setelah keripik pisang mengering, masukkan ke dalam baskom. Masukkan juga varian rasa, lalu aduk atau kocok hingga tercampur rata. Kemas keripik pisang ke dalam kemasan, kemudian keripik pisang siap dijual. Oke, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.